Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah taala yaitu As-Sittir. As-Sittir atau As-Satir. Nama ini tidak datang dalam Al-Quran, hanya saja datang dalam Sunnah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ya. Diterima dari sahabat Ya'la bin Umayyah. Kata Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil baros. Kata Ya'la bin Umayyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki mandi bil baros. Baros itu tempat terbuka. Rasul melihat seorang laki-laki mandi di tempat terbuka. Fasa'ada mimbar fa hamidallah wa atha alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah taala. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satta fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hayyun yang maha hidup, asif, hayyun yang maha pemalu, sittirun yang maha menutupi. Dia mencintai yuhibbul haya, mencintai sifat malu, wasatro, dan mencintai sifat penutupan. Jika salah seorang di antara kalian mandi, falyastatir, hendaknya dia menutupi diri. Ya. Di sini disebutkan dengan jelas, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hayyun sittirun, yang maha pemalu lagi maha menutupi. Sittir. Ada dua riwayat penyebutan As-Sittir itu, yang pertama dengan dikasrohkan sinnya dan ditasdidkan taknya, jadi sittir. Yang kedua difatahkan sinnya maka ditahfifkan taknya, tidak ditasdid, jadi satir. Jadi bisa sittir atau satir. Ya, ini dua riwayat penyebutan nama Allah As-Sittir. Kemudian apa makna pada hak Allah Ta'ala? Mana pada hak Allah Ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam nuniyahnya, beliau mengatakan huwal hayyu falaysa yafdahu abdah inda tajahuri minhu bil isyan lakinnahu yulqi alaihi satrah fahuwa sittir wa sahibul ghufran. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, huwal hayyu, dia yang maha pemalu, falaisa yafdahu abdah, dia tidak membongkar, tidak membuka aib hambanya, inda tajahur minhu, tatkala dia melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan kepada Allah azza wajalla. Karena meskipun dia sendirian melakukan maksiat kepada Allah taala, hakikatnya dia terang-terangan kepada Allah subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa taala. Meskipun dia melakukannya sendirian, hakikatnya dia terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Ya, inda tajahuri minhu bil isyan, tatkala dia melakukan
kemaksiatan dengan terang-terangan kepada Allah Ta'ala. Lakinnahu yulki alaihi sitrah atau satrah, akan tetapi Allah melemparkan kepadanya, Allah tutupi dirinya dengan penutupan darinya. Fahuwa sittiru wa sahibul ghufran, dia adalah as-sittir dan dia adalah sahibul ghufran, yang memiliki ampunan. Karena apa yang Allah tutupi itu adalah di antara dosa yang memungkinkan untuk Allah ampuni. Berkata Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Al-Asma wa Sifat, kata Al-Baihaqi, as-sittir yakni annahu satir yasturu ala ibadihi katsiran wala yafdahuhum fil musyahid, kadzalika yuhibbu min ibadihi as-sitra atau as-satra ala anfusihim wajtinaba ma yusinuhum wallahu a'lam. Kata Al-Baihaqi, nama Allah as-sittir maknanya yaitu satir, yang maha menutupi, yang menutupi ya aib hamba-hambanya, ya banyak dari aib-aib hambanya. Wala yafdahuhum fil musyahid, dan Allah tidak membongkarnya, tidak membongkar aib itu kepada para penonton, orang-orang yang menginginkan mengetahui aibnya. Kadzalika yuhibbu min ibadihi as-sitra ala anfusihim wa sinaba ma yusinuhum wallahu alam. Begitu juga Allah menginginkan dari hambanya untuk menutupi dirinya, tidak membuka aib dirinya. Jadi kalau kita melakukan dosa dan kesalahan, jangan diceritakan, jangan apalagi disebarkan, ya, apalagi terang-terangan. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak. Ya. Allah suka kalau hamba itu menutupi aibnya, karena ya kalau musibah yang menimpa dunia namanya musibah, jamaknya masoib. Tapi kalau musibah yang menimpa agama itu disebutnya aib atau jamaknya ma'aib, ya. Maka kewajiban kita adalah tutupi dosa tersebut dan mohon ampun, jangan disebar, jangan diberitahukan. Allah senang hambanya itu untuk menutupi aib dirinya sendiri dan ya menjauhi perkara yang membuat mempermalukan diri sendiri. Wallahu a'lam. Ya, itulah makna dari nama Allah as-sittir atau as-satir, ya. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah as-sittir? Buah yang pertama tentunya mahabbatullah, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Halim ala ibadihi alladhi yasturuhum wa la yafdahuhum. Ya, semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Al-Halim, Al-Halim itu yang maha sabar, tidak segera untuk mengadab, tapi memberikan tangguh agar supaya hambanya itu bertobat, tidak segera untuk mengadab, yang menutupi aib mereka dan tidak membongkar aib mereka. Wala yasta'jilu bi uqubatihim, dan tidak bersegera untuk menghukum mereka. Ini Al-Halim namanya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada Allah sangat mampu untuk kemudian ketika kita berbuat dosa, Allah hukum. Allah mampu ketika hamba itu berbuat dosa kemudian Allah bongkar aibnya, tapi Allah tutupi. Ini diantara nikmat yang sedikit dari kita kemudian mensyukurinya, ya. Makanya tatkala ada orang yang memuji kita, itu hakikatnya bukan kita yang hebat, tetapi sempurnanya penutupan Allah atas diri kita. Seandainya dosa itu berbau, kata sebagian salaf, tentu tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Banyak aib, banyak kekurangan, tapi Allah tutupi itu, ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kalau mendapatkan pujian, apa yang dia katakan? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfirli bima la ya'lamun, ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu. Apa aib? Kenapa muji? Karena mereka nggak tahu aib kita, Allah tutupi itu. Seandainya mereka tahu aib kita, mustahil untuk muji. Kita minta ampun dari apa yang mereka tidak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan siksa aku disebabkan apa yang mereka katakan. Karena seringkali manusia itu memuji kita dengan sesuatu yang nggak ada sebetulnya pada diri kita, ya.
Dan seringkali pujian itu justru membahayakan. Kita bisa terkena penyakit ujub, riya, sum'ah. Ini bahaya ini. Bisa merusak keikhlasan kita. Semua ibadah yang kita lakukan, kita nggak bisa memastikan kalau kita itu ikhlas, diterima di sisi Allah Ta'ala. Perkara yang berat. Ada pujian terkadang itu bisa merusak itu semua. Maka kita semakin mencintai Allah Ta'ala Al-Halim atas hambanya yang senantiasa menutupi aib-aibnya, tidak membongkarnya, tidak segera untuk menghukumnya. Fahaqiqun biman hadha wasfuhu ma'a awsafil ukhra al-kamilah an yuhabba kulla hub. Maka layaklah, sangat layak zat yang sifat-sifatnya seperti ini disertai dengan sifat-sifat yang lain yang sempurna, dia sangat layak untuk dicintai dengan seluruh kecintaan. Ya, wa yufrada wahdahu bil ubudiyah wal mahabbah wal ikhlas wat ta'zim wal ijlal. Dan dia pantas untuk diesakan satu-satunya di dalam ibadah. Ya, dia pantas satu-satunya yang paling dicintainya. Pantas dia satu-satunya kita mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Ya, di dalam pengagungan dan juga pemuliaan. Ya, maka dialah yang pantas untuk semua itu. Ya, itu buah yang pertama. Buah yang kedua, al-haya'u minallahi azza wa jalla alladhi yara 'abdah wa huwa ya'sihi fayasturuhu wa la yafdhahuhu fa hariyun bil 'abdi an yata'addaba ma'a rabbih subhanahu wa yastahyi minhu alladhi yarahu fi jami'i ahwalihi wa la yakhfa 'alaihi min 'abdihi khafiyatun. Buah yang kedua dari mengimani nama Allah As-Sittir yang maha menutupi aib-aib, itu akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat hambanya sementara hambanya itu bermaksiat kepadanya. Ya, kemudian Allah menutupi dia dan tidak membongkarnya, meskipun dia sendiri itu sesungguhnya dia terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Maka layaklah bagi seorang hamba untuk beradab dengan baik bersama Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa malu kepada zat yang senantiasa melihatnya di seluruh keadaannya, zahir maupun batin, dan tidak ada sesuatu pun dari hambanya yang tersembunyi baginya, yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil. Allah Maha melihatnya, Allah tahu semua aib dan kesalahan kita. Akan tetapi Allah Ta'ala menutupinya, Allah tidak membongkarnya, ya. Maka ini akan melahirkan rasa malu, ya. Malu. Ya, orang lain ya nggak tahu, makanya dia memuji kita karena nggak tahu aib-aib kita. Allah Maha tahu, ya. Maka ini melahirkan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian buah yang ketiga, at-takhalluq bi sifati sitr ala nafsi wa ala al-khalq, li'anna Allah azza wa jal sitirun yuhibbus satra wa ya'muru ibadahu atasattur ala nafsi idza tuliyat bil ma'siyah wa adamul mujaharah biha, wa kadzalika amara bi satri ala nasi wal bu'di an isya'atil fahisah bainahum. Buah yang ketiga dari mengenal nama Allah As-Sittir yang maha menutup aib, ini akan mendorong kita untuk berakhlak dengan sifat tersebut. Kita pun berusaha untuk menutupi aib diri sendiri dan aib orang lain, ya, baik atas diri sendiri maupun atas makhluk yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla, dia adalah As-Sittir yang maha menutupi, mencintai sifat penutupan, dan dia memerintahkan hambanya untuk tasattur, menutupi aib-aib atas dirinya jika dia diuji dengan maksiat, ada mujaharah biha, dan tidak menampakkan maksiat tersebut, tutupi maksiat tersebut. Karena diantara dosa yang tidak akan diampuni adalah minal mujahirin, dari orang yang terang-terangan melakukan dosa tersebut. Ini diantara dosa yang tidak akan diampuni, ya. Kemudian Allah Ta'ala, dan Allah begitu juga Allah Ta'ala memerintahkan untuk menutupi manusia, menutupi aib manusia, dan menjauhi dari menyebarkan fahisah bainahum, menyebarkan berita dusta, berita yang
menyebutkan aib-aib saudaranya, ya. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anal mujahirah bil ma'asi la yu'affa minha au min uqubatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya mujahir, orang yang menampakkan maksiat, itu tidak akan dimaafkan dari kemaksiatan tersebut atau dari hukuman maksiat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna munal mujaharah an ya'mala ar-rajul bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu wa yaksifu satrallahi anhu. Setiap umatku, kata Rasul, mu'afan, akan dimaafkan, kecuali mujahirin, orang yang menampakkan kemaksiatan. Itu bentuk meremehkan hukum-hukum Allah Ta'ala, dan dia bangga dengan dosa-dosa tadi. Sesungguhnya di antara bentuk menampakkan kemaksiatan, ya itu sudah jelas ya, orang menampakkan kemaksiatan, minum-minum di depan orang, ya, melakukan maksiat di depan orang, itu jelas di antara dosa yang tidak akan dimaafkan. Di antara bentuk menampakkan maksiat yaitu seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari Allah sudah tutup dosanya, nggak ada yang tahu dosa yang dia lakukan, Allah tutup itu. Tapi kemudian dia berkata, ya fulan amiltul barihah kada wa kada, weh fulan, tadi malam aku melakukan itu dan ini, padahal Allah sudah tutupi itu. Waqad satarahu Allahu alaihi fayaqul, ya, Allah sudah tutupi. Dia mengatakan, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini. Faqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yaksifu satrallahi anhu. Sungguh dia tidur dalam keadaan Rabbnya itu menutupi aibnya. Ini bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Allah tidak bongkar aib dia, Allah tutupi. Tapi di pagi hari dia kemudian menyingkapkan penutupan Allah atas dirinya. Ini termasuk mujaharah, di antara bentuk menampakkan maksiat, di antara bentuk dosa yang tidak akan diampuni. Termasuk sering kali kita kalau ketemu teman lama, reunian biasa nama berbicara tentang nostalgia keburukan zaman dulu. Ini hindarkan, ajak mereka berbicara kepada yang lebih bermanfaat, berbicara bagaimana kita mengisi sisa waktu yang ada ini dengan kebaikan. Jangan berbicara tentang masa lalu, apalagi itu berupa kemaksiatan, ya, itu bentuk mujaharah. Allah sudah tutupi itu, dia bongkar. Nggak mungkin dia menceritakan itu kecuali karena dia bangga dengan maksiat tersebut. Ini menunjukkan tidak sempurna taubatnya, karena kalau dia taubat mustahil dia mau untuk disebutkan kesalahannya yang telah lalu. Bentuk nadam, menyesal di atas perbuatannya, yaitu apa? Dia benci perbuatan tersebut terjadi pada dirinya. Dia berharap seandainya perbuatan tersebut tidak pernah terjadi pada dirinya. Maka tatkala dia menyebutkan lagi maksiat tersebut yang pernah dia lakukan, itu menunjukkan tidak sempurnanya taubatnya, bahkan menunjukkan dia bangga dengan maksiat tersebut. Ya. Demikian juga datang dorongan untuk menutupi hamba-hambanya dan diberikan iming-iming, ya, agar supaya menutupi aib saudaranya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi dia, ya, Allah akan tutupi aib dia nanti pada hari kiamat, ya. Pada hari kiamat itu penting. Kita sangat berharap kepada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala menutupi aib-aib kita, kita tidak dihisab di hadapan seluruh makhluk. Makanya hisab di sana ada dua macam, ada hisaban yasiron, ada hisaban yunaqqas fihi. Hisab yang mudah, ada hisab yang diperdebatkan. Hisab yang diperdebatkan ini disidang di hadapan seluruh makhluk, dibongkar semua aib kita, sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu aib kita. Waliyadzubillah. Ini bisa jadi karena balasan atas perbuatan kita membongkar aib orang
lain. Maka Allah perintahkan kita untuk menutupi aib muslim yang lain. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia nanti pada hari kiamat. Yang dengannya kita berharap hisaban yasira. Seperti apa hisaban yasira? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anallaha yudnil mu'min fayadha'u kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qararahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitabu hasanatihi. Inilah hisaban yasira. Maka seringlah kita berdoa kepada Allah Ta'ala hisaban yasira. Allahumma inni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan kemudian kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita agar supaya kita ditutupi aibnya nanti oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang mukmin, kemudian Allah meletakkan penutupannya, ya Allah tutupi dia, sehingga tatkala Allah sebutkan dosa-dosanya nggak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengakui dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengakui dosa ini? Fayaqul, maka dia mengatakan na'am ay rabbi, ya aku mengakui semua dosa itu wahai Rabb. Sampai-sampai dia mengakui semua dosa-dosanya dan dia telah mengira bahwa dirinya itu pasti akan binasa. Wah, sudah binasa ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa an aghfiruha lakal yaum fayu'ta kitabu hasanatihi. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah tutupi aib itu ketika di dunia. Sekarang aku ampuni dosa-dosa itu untukmu. Maka kemudian diberikanlah kepada dia kitab kebaikannya. Maka keburukan-keburukan kita di zaman dahulu, aib-aib kita zaman dahulu yang ditutupi oleh Allah Ta'ala, ini diantara dosa-dosa yang mungkin untuk Allah ampuni. Maka Allah Ta'ala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya, aku sudah tutupi aib-aib itu, dosa-dosa itu ketika di dunia. Sekarang aku ampuni dosa-dosa itu untukmu. Maka kemudian diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Begitu juga dengan aib saudara kita, jangan dibongkar. Itu diantara dosa yang akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari-cari ya kesalahan saudaranya. Wanah Nabi SAW an tatabbu'i auratil muslimin, dan Nabi SAW melarang untuk mencari-cari aurat, mencari-cari aib seorang orang-orang muslimin. Wal bahsi anha, dan mencari-cari aibnya, mencari-cari kesalahannya. Wa qasfiha, dan membongkar aib tersebut. Rasul melarangnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Dawud. Rasulullah bersabda, ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah. Rasul memanggil siapa? Wahai sekalian orang yang baru beriman dengan lisannya saja, sementara keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang fajir, orang-orang yang lemah imannya. Adapun orang yang beriman, kebiasaan mereka menutupi aib saudaranya. Adapun orang yang fajir, mereka biasa membongkar aib saudaranya, baik untuk alasan politik lah, ya, apalagi zaman sekarang ya, orang sudah tidak takut lagi untuk membongkar aib saudaranya, hanya untuk dunia yang murah ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia yang beriman baru dengan lisannya saja, sementara keimanan belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin, jangan kalian menghina kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cari-cari aurat-aurat mereka, aib-aib mereka. Fa innahu man yattabi auratihim yattabi'illahu auratahu, karena barang siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin, aib-aib kaum muslimin, Allah yang akan mencari-cari auratnya, Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man yattabi auratahu yafdahuhu fi baitihi, dan barang siapa yang Allah cari-cari auratnya, Allah cari-cari
aibnya, Allah akan bongkar dia meskipun aib yang ada di rumahnya. Allah yang akan membalasnya. Allah akan cari-cari aibnya, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah ketahui, aib kita yang besar maupun yang kecil. Kalau kita cari-cari aurat saudara kita, mungkin hanya sebagian kecil saja yang kita ketahui, tapi ketika dibongkar oleh Allah Ta'ala, waliyadzubillah, Allah akan bongkar aib yang paling aib, itu apa yang terjadi di rumah kita. Ya, di antara bentuk membuka aib saudara kita yaitu dengan apa? Ghibah. Menggibah itu membuka aib, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atarawna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah SAW menjawab, nah ini definisi ghibah dari Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang dia benci. Apa yang dia benci berupa aib, ya. Tapi kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang dia benci, seperti kebaikannya, itu bukan ghibah. Jadi ghibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci, kalau itu disebutkan berupa aib-aibnya, itu ghibah namanya. Makanya menggibahi orang yang terang-terangan berbuat dosa ini tidak dikatakan ghibah, karena memang dia itu kalau disebutkan kesalahannya dia tidak merasa marah, justru dia bangga dengan perbuatan maksiat tersebut. Ini diantara nanti ghibah yang dibolehkan, menyebutkan aib orang yang terang-terangan melakukan maksiat, karena definisi ghibah itu dzikruka akhaka fima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Kalau misalkan dia melakukan, misalkan tukang minum, kita sebutin si fulan itu tukang minum dan sebagainya, dan dia tidak merasa marah disebutkan itu, maka dia berasa bangga, maka itu bukan ghibah, ya. Kemudian para sahabat bertanya, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala wa in kana fihi ma taqulu faqad tabattahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana pendapat Anda jika aib yang aku sebutkan itu ada pada saudaraku sesuai dengan fakta, memang faktanya ada pada dia aib tersebut, maka Rasulullah mengatakan, jika apa yang kau katakan itu ada pada dirinya, maka sungguh engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Seperti mengatakan itu si cacat misalkan, ya, si penek misalkan, dan itu kalau disebutkan di depannya dia marah, maka itu akhirnya kita sudah menggibahinya, ya. Jadi kalau apa yang kita sebutkan itu memang fakta, sesuai dengan fakta apa ada pada dirinya, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau yang kita sebutkan itu tidak ada pada dirinya, maka sungguh engkau telah menuduhnya. Itu namanya buhtan, dusta, ya. Kalau di kita sebutnya fitnah. Itu dalam bahasa Arab namanya buhtan. Buhtanun alim, tuduhan tanpa bukti. Kadang-kadang di orang mah diingatkan, ya jangan ghibah gitu kan. Ini bukan ghibah, fakta ya mah. Eta ghibah sesuai dengan fakta, eta ghibah. Lalu sesuai dengan fakta namanya apa? Buhtan, tuduhan tanpa bukti. Orang Sunda mah disebut fitnah. Naam. Kemudian buah yang keempat, ad-du'aullahi azza wajal, buah dari mengimani nama Allah as-sittir. Ad-du'aullahi azza wajal wa su'aluhu as-satra fid dunya wal akhirah, akan membuahkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta penutupan dari aib kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa untuk meminta agar supaya ditutupi yaitu istighfar, karena hakikatnya tatkala kita istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala,
pertama kita meminta agar supaya Allah maafkan, tidak hukum kita atas dosa tersebut. Yang kedua, kita minta ditutupi aib kita, tidak dibongkar. Yang ketiga, kita dilindungi dari dampak buruk dari dosa, karena dosa itu pasti ada dampak buruknya. Kita minta kepada Allah untuk agar supaya dilindungi dari dampak buruk tersebut. Imam Al-Qayyim menyebutkan sekitar 50 dampak buruk dari dosa. Maka hati-hati dengan dosa itu, ya. Ya, juga di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ini doa yang seringkali kita baca di pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afiyah wa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu pemaafan, keselamatan di dalam masalah agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Allahumma astur aurati. Nah ini, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupi aurat-auratku, tutupi aibku. Kita berdoa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah aurat-auratku, aib-aibku. Wa amin rawati, dan jadikanlah rasa aman dari ketakutanku. Allahumma hafadli min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughthala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, dari arah belakangku, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu untuk ditenggelamkan dari arah bawahku. Ya, ini doa pagi sore, zikir pagi sore itu kata Syekh Utsaimin itu seperti baju besi bagi seorang muslim untuk menjaga dari berbagai keburukan, ya. Baik keburukan yang ditimbulkan oleh jin, manusia, binatang, ya, dan juga dari ya, keburukan diri sendiri. Itulah 4 buah dari mengimani nama Allah as-sittir atau as-satir, ya. Dan ketika Allah Ta'ala menutupi aib-aib kita, ya, bagi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan terus menerus dalam maksiat. Ketika dia jatuh dalam maksiat, maka dia berusaha untuk bertobat, cepat-cepat bertobat, ya. Jangan dibiarkan. Dan ini berbahaya. Biasanya maksiat itu kalau dilakukan pertama kali karasa dosana, dia lama teka rasa dosanya. Sebagaimana kaidah kasratul masas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi mematikan apa? Ihsas itu sensitivitas. Jadi banyaknya berinteraksi akan mematikan sensitivitas. Berbohong, ya. Berbohong mimiti merada keingetan dosa gede, waduh pasti ada akibatnya, ada ketakutan. Tapi keminang-minang mah jadi biasa, weh, kirim seperti itu. Minum minuman keras di awal mungkin ya, dia merasa dosa, takut dia dengan itu. Kedua kali, 3 kali, makin sering makin hilang sensitivitas, ya. Maka jangan biarkan ke dosa meskipun kecil, berusaha untuk kembali. Kalau tidak justru itu akan mematikan hati. Makanya diantara dampak buruk dari dosa seperti apa yang disebutkan Rasulullah SAW, innal mu'min idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin itu jika dia berbuat dosa maka akan ada satu noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala minha. Tapi jika dia itu bertobat, dia tinggalkan dosa tersebut, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka hatinya pun akan bersih dari noda-noda tersebut. Wa in zadat, tapi jika bertambah dosanya maka bertambah noda hitamnya sampai-sampai menutupi hatinya. Dzalika ron fi qouli ta'ala kalla barrona fi qulubihim makanu yaksibun. Itulah ron, noda hitam yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah Ta'ala berfirman la yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang akan mendustakan hari akhirat kecuali orang yang menentang lagi berdosa.
idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, jika dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, dia akan mengatakan ini hanyalah dongeng orang terdahulu. Nggak percaya, dongeng itu. Kalla barrona, tidak seperti itu. Karena ron, ya, noda hitam fi qulubihim, yang ada di hati mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan, yaitu berupa dosa. Makanya dosa itu menghalangi seorang dari mendapatkan hidayah, menghalangi seseorang dari melihat kebenaran, menghalangi seseorang untuk melihat aib-aib dalam dirinya, untuk mengetahui penyakit-penyakit dalam hatinya, karena tertutupi oleh noda tersebut. Dia tidak bisa, ya. Lama-kelamaan menjadi keras, sehingga membuat dia itu sulit untuk kemudian bisa mentadaburi Al-Quran, untuk bisa menangis ketika dibacakan Al-Quran, sulit bagi dia untuk menerima nasihat dan seterusnya. Itu diantara dampak dari dosa, ya. Ya, banyak ya dampak dosa itu. Termasuk juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dari dalam kitab Adabul Mufrad, di antara dampak dari dosa adalah perceraian yang seringkali terjadi di rumah tangga. Itu penyebab terbesarnya adalah dosa. Rasulullah bersabda, ma tawadasnani fillah fayufariqu bainahuma ila bidzanbin yuhaddisuhu ahaduhuma, tidaklah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah kemudian Allah cerai-beraikan dia kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa sih dosa itu bisa menyebabkan seperti itu. Karena orang yang berdosa itu Allah akan cabut pada dirinya tumakninah dan sakinah, sehingga orang tersebut senantiasa gelisah, tidak tenang, masalah kecil pun akan menjadi besar, cari-cari masalah, dan dia tidak akan akur dengan siapapun, ya. Juga hadis yang lainnya diantaranya ketika Allah Ta'ala kalau membenci seseorang, Allah akan panggil Jibril, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah si fulan. Maka Jibril turun ke langit dunia dan mengatakan, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah oleh kalian si fulan. Maka malaikat yang ada di langit turun meletakkan kebencian di hati manusia. Jadi kalau ada manusia tiba-tiba benci kepada kita, jangan dulu menyalahkan orang lain, periksa diri kita. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal. Itu diantara ya pengaruh-pengaruh dosa, dan masih banyak lagi, ya. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah As-Sittir. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Dan mana dari masa yang diiklan, karena misalkan ada ulasan-ulasan, apakah itu merupakan membuka aib atau gimana? Seperti perjalanan hidup seseorang dari masa yang kelam terus ke perpindahan gitu. Iya, dia menceritakan pengalamannya. Maka itu memang harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai dia masuk dalam hatinya itu justru dia bangga dengan perbuatan tersebut. Ya, kalau orang lain yang menceritakan ya untuk diambil pelajaran itu mungkin boleh ya, selama itu artinya proporsional. Jadi hukum ghibah adalah haram, itu hukum asal. Berpindah kepada hukum yang lain itu karena darurat. Ada 4 perkara yang dibolehkan oleh para ulama ghibah, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, ya. Beliau menyebutkan dalam sebuah syair ada 4 perkara ya yang dibolehkan seseorang itu untuk melakukan ghibah. Beliau mengatakan adzamu laisa bi ghibatin fi sitati, ya, celaan itu tidak terjadi pada ghibah pada 6 perkara, artinya perkara yang dibolehkan dalam ghibah. Tapi ketika dia keluar dari hukum asal, hati-hati, jangan berlebihan, sesuai dengan porsinya. Yang pertama adalah
mutadzalim, orang yang didolimi. Orang didolimi dia boleh mengadu kepada pemerintah, boleh, atau di pengadilan itu dia boleh untuk menceritakan si fulan sudah mendolimi saya, agar supaya diambil lagi haknya. Mutadzalim, ya, orang yang didolimi boleh. Kemudian mu'arif itu orang yang mengenalkan seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang orang tersebut itu memang dikenal dengan nama tersebut. Termasuk ada ulama-ulama yang disebutkan seperti Hatim al-A'som, dikenal Hatim al-A'som, Hatim si tuli. Padahal sebetulnya dia nggak tuli. Gara-garanya adalah ketika ada seorang perempuan minta fatwa, perempuan tersebut kentut. Kemudian dia, karena agar supaya perempuan tersebut tidak merasa malu, ya, kemudian dia pura-pura tidak mendengar apa yang kamu tanya, seolah itu dia tidak mendengar. Maka perempuan tersebut mengatakan Hatim itu adalah orang tuli, padahal dia nggak tuli. Tapi untuk menyelamatkan si perempuan tersebut agar supaya tidak malu. Ini disebutkan Hatim al-A'som. Seperti ada seorang perawi namanya Al-A'mas, si buta itu tidak menunjukkan kepada celaan, karena memang dia dikenal dengan nama tersebut, ya. Atau misalkan kalau di Binong ada namanya toko, lamun udek beli bacang mata di si botak. Dan itu sudah terkenal. Kalau tidak disebut si botak orang nggak tahu namanya. Tapi kalau ada nama yang lain itu boleh. Itu yang kedua, ya, mu'arif, ya. Yang ketiga yang dibolehkan muhadir, untuk memberikan tahdir, peringatan kepada seseorang, seperti halnya para ulama itu menulis jarah wa ta'dil, bahwa si fulan itu pendusta, si fulan itu lemah hafalannya, doif hafalannya. Untuk apa? Memberikan peringatan. Orang lain menganggapnya dia alim, dia bukan alim, seperti itu, ya. Atau dalam masalah dunia, hati-hati dengan si fulan, sudah banyak korbannya, misalkan. Itu tahdir, untuk tahdir. Yang keempat, ya, mufadhiri fiskon, untuk orang yang menampakkan kefasikan, melakukan dosa besar secara terangan. Ini nggak disebut gibah, karena memang ketika dia disebutkan dosanya dia tidak merasa malu, tidak marah dengan hal tersebut. Kemudian mustafti, orang yang meminta fatwa boleh. Kakak saya melakukan ini, bagaimana hukumnya, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu nggak apa-apa menyebutkan aib untuk meminta fatwa. Yang terakhir itu talabul i'anah fi ijalatil munkar, minta bantuan untuk dihilangkan kemunkaran. Si fulan telah melakukan kemunkaran, tolong nasihati dia. Ini perkara yang boleh. Jadi 6 perkara itu perkara yang boleh. Termasuk tadi kalau misalkan dia tobat, dia menyebutkan keburukannya itu, dia harus betul-betul yakinkan bahwa itu betul-betul muncul bukan karena kebanggaan terhadap dosa tersebut, betul-betul untuk memberikan pelajaran. Jangan lakukan itu, saya pun pernah melakukannya dan saya merasa menyesal, ya. Tapi lihat, hati-hati, ya, jangan sampai kemudian dimudah-mudah. Orang yang baru hijrah, baru tobat, disuruh ngomong, dia nggak tahu mana batasannya. Bahaya itu. Bisa jadi kemudian dia merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Ini masuknya mujaharoh, ya. Artinya lakukan dengan ilmu. Kemudian ingat, ketika berpindah satu hukum dari hukum satu asal kepada asal yang lain, jangan berlebihan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terus ada? Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Naktabi dulu kata astaghfiruka subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.